Ya, artinya politik di tanah air ini masih sangat dinamis, tentu juga semakin menghangat ketika berbicara potensi koalisi. SBY tak akan terima jika sang putra tidak menjadi cawapres. Pindah koalisi pun akan terjadi. Kalau saya sebagai Ketua Umum Nasdem, ya kasih kesempatan yang seluas-luasnya, sebaik-baiknya pada kawan-kawan, baik itu Demokrat, baik itu PKS atau siapa aja. Nasdem tidak mau desak-desak itu. Ini adalah ancaman yang cukup serius bagi ketiga partai ini. Kalau semuanya sama-sama ngotot ingin mematok harga mati, kader mereka harus bisa mendampingi Anies. Demokrat misalnya, harga mati bagi AHY mendampingi Anies, ataupun PKS misalnya, harga mati bagi Heriawan untuk bisa mendampingi Anies. Saya kira koalisi ini akan bubar jalan. Oleh karena itu Demokrat sangat santai kelihatan sekarang karena dia masih memiliki keyakinan posisi AHY itu akan mendapat cawapres presiden, sebab kalau tidak dua partai ini akan gagal mencalonkan calon presiden dalam hal ini Anies Baswedan, dan oleh karena itu pilihannya tidak ada kecuali mengambil AHY sebagai calon wakil presiden. Partai Nasdem menyampaikan pihaknya tak ingin mendeklarasikan capres dan cawapres sekaligus di koalisi perubahan. Karena kita ingin cawapres itu bukan hanya orang yang gunting kita, karena kita berpikir elemen of surprise. Apakah rela SBY anak sulungnya yang selama ini memang dijagokan jadi wapres? Saya tidak terlalu yakin SBY akan rela. Jadi akan mundur dari partai koalisi. Kalau pilihannya kemudian koalisi perubahan tidak memilih AHY sebagai calon wakil presiden, saya kira mereka akan pindah koalisi. Saat ini dalam perjuangan politik Demokrat, sekali lagi yang memimpin dan berada di depan adalah Ketua Umum AHY. Ingat, hanya ada satu matahari. Politik apa yang mau kita kerjakan? Bagaimana kita tiba-tiba mau pilih wakil presiden yang tiba-tiba tak cocok sama diri dia? Itu belum apa-apa udah cari penyakit namanya. Pertimbangan terbesarnya itu bukan pada elektabilitas, soal kapasitas lain, bukan itu. Kalau Demokrat tidak ikut koalisi ini bubar. Kalau bicara deklarasi itu kan bicara strategi. Kami sejauh ini tentu tidak ingin kawin paksa. Ini kan datang atas dasar kesadaran, panggilan jiwa gitu ya. Ya kan atur aja. Mau koalisi boleh, nggak koalisi juga nggak apa-apa. Tapi kan kalau nggak koalisi nggak bisa maju, Pak. Ya apa boleh buat. Ya kalau pilihannya kemudian koalisi perubahan tidak memilih AHY sebagai calon wakil presiden, saya kira mereka akan pindah koalisi. Dan terbuka kemungkinan bergabung dengan KIP, itu sangat mungkin. Untuk teman-teman partai yang lain, Partai Golkar sangat terbuka, inklusif, siapapun boleh bergabung. Yang malam ini siap bergabung, kita siap teken-teken. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. KIB yang digagas Partai Golkar, P3 dan PAN dalam memenangkan pemilu 2024 sangat besar jika Partai Demokrat ikut bergabung. Hal ini bisa terjadi jika Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, tidak terima sebagai cawapres oleh koalisi perubahan yang digagas oleh Demokrat bersama PKS dan juga Nasdem. Menurut pengamat politik yang Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Raya Rangkuti, bahwa nama AHY memang mencuat dipasangkan sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan yang dideklarasikan oleh Nasdem sebagai capres. Kalau AHY kemudian ditolak sebagai cawapres, mendingan cari keuntungan yang lain. Ia memungkinkan menang, misalnya Demokrat gabung dengan KIB. Potensi menangnya tinggi sekali. Itu meskipun dia bukan capresnya, kabarnya begitu pengamat politik ini meyakini AHY bakal menjadi cawapres dari Anies Baswedan yang telah diusung Nasdem. Sementara itu, Partai Demokrat masih menunggu keputusan dari Majelis Tinggi Partai untuk mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada pemilihan presiden 2024. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Mahendra Putra, menyatakan dasarkan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga ADART, penentuan capres dan cawapres merupakan wewenang untuk deklarasi capres dan cawapres. Kita tunggu keputusan Majelis Tinggi Partai atau MTP. Karena sesuai dengan ADART Partai Demokrat tahun 2020, keputusan untuk koalisi dibebas dan penentuan capres-cawapres berada dalam wewenang MTP jelasnya.
Mahendra menjelaskan saat ini ada dua arus besar keinginan di internal Demokrat di pusat maupun di daerah ingin Ketua Umum AHY maju pada Pilpres 2024 baik sebagai capres ataupun cawapres. Namun ada masukan dari konstituen yang ingin Demokrat mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden pasangan tersebut dirasa paling mampu memperjuangkan perubahan dan perbaikan serta memiliki elektabilitas tinggi di sejumlah hasil survei. Dua keinginan ini tentu terus kami pelajari, kami cermati bagaimana bisa dipadukan menemukan formula terbaik agar kami bisa meraih kemenangan di Pilpres maupun di Pileg 2024, ujar Herzaki. Ia menambahkan Demokrasi juga terus berkomunikasi dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera sebagai calon mitra koalisi di Koalisi Perubahan. Setelah prosesi maksimal samperpal tuntas barulah kita melakukan sinkronisasi lintas partai, pungkasnya. Dikutip dari tribunnews.com. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono disebut paling cocok jadi capres pendamping Anies. Partai Demokrat hingga akhirnya terus mendorong AHY untuk berpasangan dengan Anies Baswedan, maju bertarung di Pilpres nanti. Partai Nasional mengharapkan koalisi dengan Demokrat serta PKS jika konyol sebagai capres. Rencana dan Demokrat pasti diprediksi akan bubar. Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani berpendapat besar peluang akhir menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies jika beda kondisi demografi. Tempat sudah mengatakan 80% AHY akan menjadi cawapres Anies Baswedan. 80% menggunakan PDIP versus Nasdem. Ojo dibanding-bandingke. Gak berani sekali sebab kalau koalisi ini nggak mencalonkan AHY bubar, ujar dia. Katakan Demokrat kemungkinan akan berpindah ke koalisi lain jika AHY tidak diusungkan sebagai cawapres Anies. Artinya Demokrat tidak berhasil mencalonkan tokoh internal dalam pengusungnya cawapres. Kalau begitu saya AHY harus pasang target. Target saya wakil presiden. Kalau Anda nggak suka saya jadi wakil presiden, saya pindah koalisi. Mengibaratkan jadi AHY sebelumnya diberitakan, AHY memang menyatakan siap menjadi capres untuk mendampingi Anies Baswedan. Ya, kami pribadi yang terus mempersiapkan diri, apapun tugasnya harus kami menjalankan pada saatnya. Apapun itu, dimanapun itu, harus siap, ujar saat ditemui di Wisma Nusantara, Gondang. KIB yang digagas Partai Golkar, P3 dan PAN dalam memenangkan pemilu 2024 sangat besar jika Partai Demokrat ikut bergabung. Hal ini bisa terjadi jika Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, tidak terima sebagai cawapres oleh Koalisi Perubahan yang digagas oleh Demokrat bersama PKS dan juga Nasdem. Menurut pengamat politik yang Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Raya Rangkuti, bahwa nama AHY memang mencuat dipasangkan sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan yang dideklarasikan oleh Nasdem sebagai capres. Kalau AHY kemudian ditolak sebagai cawapres, mendingan cari keuntungan yang lain. Ia memungkinkan menang, misalnya Demokrat gabung dengan KIB. Potensi menangnya tinggi sekali. Itu meskipun dia bukan capresnya, kabarnya begitu pengamat politik ini meyakini AHY bakal menjadi cawapres dari Anies Baswedan yang telah diusung Nasdem. Sementara itu, Partai Demokrat masih menunggu keputusan dari Majelis Tinggi Partai untuk mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung pada pemilihan presiden 2024. Kepala Badan Komunikasi pusaka abadi nan